Nama lain dari Quran Surat An-Nas ini sering kita kenal dengan sebutan Al-Mu'awwizah Tsaniyah. Halo sahabat Quran, kembali lagi dengan saya Muhammad Amna Hamdallah. Kali ini kita akan masuk di segmen Tafsir Quran. Kita akan mulai dari juz 30 di Quran Surat An-Nas. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mari kita dengarkan dulu Quran Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Quran Surat An-Nas merupakan surat ke-114 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan tergolong dalam surat Makkiyah. Nama surat An-Nas berarti manusia. Kata ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang kali. Nama lain dari Quran Surat An-Nas ini sering kita kenal dengan sebutan Al-Mu'awwizah Tsaniyah. Kisahnya, pada waktu itu kafir Quraisy Mekah berupaya mencederai Rasulullah dengan ain, yakni pandangan mata yang merusak atau membinasakan. Lalu Allah menurunkan dan mengajarkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini kepada Rasulullah untuk menangkalnya. Ini asbabun nuzul yang menjadi tumpuan pendapat bahwa surat An-Nas adalah surat Makkiyah. Sebagian ulama lebih detail menyebut surat An-Nas merupakan surat ke-21 yang turun kepada Rasulullah dari segi tertib turunnya, yakni sesudah surat Al-Falaq dan sebelum surat Al-Ikhlas. Asbabun nuzul yang menjadi dasar pendapat ayat ini madaniyah. Surat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saat seorang bernama Lubay bin Asham menyihir beliau. Lubay bin Asham menyihir Rasulullah dengan media pelapah kurma berisi rambut beliau yang telah rontok ketika bersisir, beberapa gigi sisir beliau, serta benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk jarum. Lalu Allah menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Setiap satu ayat dibacakan, terlepaslah satu ikatan hingga Rasulullah merasa lebih ringan. Ketika seluruh ayat telah dibacakan, terlepaslah seluruh ikatan tersebut. Tafsir surat An-Nas ini kami cari dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Jalalil Quran, tafsir Al-Jahar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Kata kul yang berarti katakanlah membuktikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan, demikian kata tafsir Al-Misbah. Yang paling wajar adalah menghilangkan kata kul ini. Dalam tafsir Al-Ajhar, Buya Hamka menerangkan, kul, katakanlah wahai utusanku, dan ajarkanlah juga kepada mereka. Kata a'udzu terambil dari kata auz, yakni menuju kepada sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang ditakuti. Rob mengandung makna kepemilikan dan pemeliharaan serta pendidikan yang melahirkan pembelaan serta kasih sayang. Dalam tafsir Fi Jalalil Quran disebutkan Ar-Rob adalah Tuhan yang memelihara, yang mengarahkan, yang menjaga, dan yang melindungi. Sedangkan An-Nas berarti kelompok manusia, berasal dari kata An-Nas yang berarti gerak. Ada yang berpendapat dari kata Unnas yang berarti tampak. Kata An-Nas terulang sebanyak 241 dalam Al-Quran
Kata ini digunakan Al-Quran dalam arti jenis manusia seperti surat Al-Hujurat ayat 13 atau sekelompok tertentu dari manusia seperti surat Ali Imran ayat 173. Al-Malik, kata Said Qutb dalam Fi Jalalil Quran, adalah Tuhan yang berkuasa, yang menentukan keputusan, yang mengambil tindakan. Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Ajhar, Malik berarti penguasa atau raja, pemerintahan tertinggi atau sultan. Sedangkan jika mimnya dipanjangkan menjadi Malik, artinya adalah yang memiliki. Dipanjangkan membaca mim ataupun dibaca tidak dipanjangkan, pada kedua bacaan itu terkandung dua pengertian. Allah itu memang raja dan penguasa yang mutlak atas diri manusia. Allah Maha Kuasa menakdirkan dan mentadbirkan, sehingga mau tidak mau kita manusia mesti menurut peraturan yang telah ditentukannya, yang disebut sunnatullah, kata Buya Hamka. Kata ilah berasal dari kata aliha yalahu, yang berarti menuju dan bermohon. Disebut ilah karena seluruh makhluk menuju serta bermohon kepadanya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pendapat lain mengatakan kata tersebut awalnya berarti menyembah atau mengabdi, sehingga ilah adalah zat yang disembah dan kepadanya tertuju segala pengabdian. Said Qutb menjelaskan, Al-Ilah adalah Tuhan yang maha tinggi, yang mengungguli, yang mengurusi, yang berkuasa. Sifat-sifat ini mengandung perlindungan dari kejahatan yang masuk ke dalam dada, sedang yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana cara menolak karena ia tersembunyi. Ketika menafsirkan surat An-Nas ayat 1-3 ini, Ibnu Katsir menjelaskan, ketiga ayat yang pertama merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rububiyah, sifat mulkiyah, dan sifat uluhiyah. Dia adalah Tuhan segala sesuatu yang memilikinya dan yang disembah oleh semuanya. Maka segala sesuatu adalah makhluk yang diciptakannya dan miliknya serta menjadi hambanya. Orang yang memohon perlindungan diperintahkan agar dalam permohonannya menyebut sifat-sifat tersebut agar dihindarkan dari godaan yang tersembunyi, yaitu setan yang selalu mendampingi manusia. Karena tidak ada seorang manusia pun melainkan memiliki korin atau pendamping dari kalangan setan yang menghiasi pasyah hingga kelihatan bagus olehnya. Setan itu tidak segan-segan mencurahkan kepada kemampuannya untuk menyesatkan melalui bisikan dan godaannya. Yang terhindar dari bisikannya hanyalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata syarr pada mulanya berarti buruk atau madorot, lawan dari khair yang berarti baik. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan syarr mencakup dua hal, yaitu sakit atau pedih dan yang mengantar kepada sakit atau pedih. Penyakit, kebakaran, tenggelam adalah sakit, sedangkan kekufuran, maksiat, dan sebagainya mengantar kepada sakit atau kepedihan siksa ilahi. Kata al-waswas awalnya berarti suara yang sangat halus. Makna ini kemudian berkembang menjadi bisikan-bisikan, biasanya adalah bisikan negatif. Karenanya sebagian ulama memahami kata ini dalam arti setan, karena setan sering membisikkan rayuan dan jebakan dalam hati manusia. Sedangkan kata al-khannas berasal dari kata khanasa yang artinya kembali, mundur, bersembunyi. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna seringkali atau banyak sekali. Dengan demikian ia bermakna setan seringkali kembali menggoda manusia pada saat ia lengah dan melupakan Allah. Sebaliknya, setan seringkali mundur dan bersembunyi saat manusia berzikir dan mengingat Allah. Saat menafsirkan surat An-Nas ayat 4 ini, Ibnu Abbas menjelaskan setan bercokol di atas hati Adam. Apabila ia lupa dan lalai kepada Allah, setan menggodanya. Apabila ia ingat kepada Allah, maka setan tersembunyi. Kata sudur artinya adalah dada. Yang dimaksudkan adalah tempat hati manusia.
Maka ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Wahbah menjelaskan yang menebarkan pikiran-pikiran buruk dan jahat di dalam hati. Dalam ayat tersebut disebutkan kata as-sudur sebagaimana dikenal dalam dialektika orang-orang Arab. Apakah ayat ini menyangkut Bani Adam saja sebagaimana lahirlah ayat atau termasuk jin juga? Ibnu Katsir mengutip pendapat bahwa jin pun termasuk dalam pengertian an-nas ini. Kata min dalam ayat ini bermakna sebagian, karena memang sebagian manusia dan jin melakukan bisikan-bisikan negatif, tidak semuanya. Allah mengabadikan ucapan jin dalam surat Al-Jin ayat 11. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang solih-solih, dan ada juga di antara kami yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran surat Al-Jin ayat 11. Ada pula yang berpendapat min di ayat ini berfungsi menjelaskan kata al-jinnah adalah bentuk jamak dari jinni yang ditandai dengan ta marbutoh untuk menunjukkan bentuk jamak muannas. Kata jin berasal dari kata janana yang berarti tertutup atau tidak terlihat. Anak yang masih dalam kandungan disebut janin karena ia tidak terlihat. Surga dan hutan yang lebat disebut jannah karena mata tidak dapat menembusnya. Dinamai jin karena ia makhluk halus yang tidak terlihat. Abu Dzar Al-Ghifari pernah ditanya seseorang, apakah ada setan manusia? Ia pun menjawab, ada. Lalu ia membacakan firman-Nya, dan demikian itu kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk memperdaya. Quran surat Al-An'am ayat 112. Ibnu Katsir menjelaskan surat An-Nas ayat 6 merupakan tafsir dari surat An-Nas ayat 5 sebagaimana pengertian setan dalam surat Al-An'am ayat 112 tersebut. Said Qutb menjelaskan bisikan jin tidak dapat diketahui bagaimana terjadinya, namun dapat dijumpai bekas-bekas pengaruhnya dalam realita jiwa dan kehidupan. Adapun mengenai manusia, kita mengetahui banyak tentang bisikan mereka. Lanjutnya, dalam tafsir Fi Jalalil Quran, kita mengetahui pula bahwa di antara bisikannya itu ada yang lebih berat daripada bisikan setan dan jin. Itulah tafsir Quran surat An-Nas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Tetap ikuti video kami di segmen Tafsir Quran.